Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how's it going? It's me, Aulia Dwi Ramawati. In this video, I would like to interpret what Leonardo DiCaprio said in his speech entitled Climate Change. So without any further ado, let's get started. Please welcome newly appointed United Nations Messenger of Peace, Mr. Leonardo DiCaprio. Thank you, Mr. Secretary General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I am honored to be here today. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen, one of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Terima kasih Bapak Sekretaris Jenderal, yang mulia hadirin sekalian dan tamu-tamu terhormat. Saya merasa terhormat berada di sini hari ini. Saya berdiri di hadapan Anda bukan sebagai seorang ahli, tetapi sebagai warga negara yang peduli, salah satu dari 400.000 orang yang berbaris di jalan-jalan New York pada hari Minggu, dan miliaran orang lainnya di seluruh dunia yang ingin menyelesaikan krisis iklim kita. Sebagai seorang aktor, saya berpura-pura untuk mencari nafkah saya. Saya memainkan karakter fiktif, seringkali memecahkan masalah fiktif. Saya percaya bahwa umat manusia telah memandang perubahan iklim dengan cara yang sama, seolah-olah itu adalah fiksi. Seolah-olah berpura-pura bahwa perubahan iklim itu tidak nyata, entah bagaimana akan membuatnya hilang. Tetapi saya pikir kita semua sekarang lebih tahu dari itu. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Droughts are intensifying, our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. Minggu kita melihat peristiwa iklim baru dan tak terbantahkan. Bukti bahwa perubahan iklim yang dipercepat ada di sini saat ini. Kekeringan semakin parah, lautan kita menjadi asam dengan gumpalan metana yang naik dari dasar laut. Kita menyaksikan peristiwa cuaca ekstrim dan lapisan es Antartika Barat, serta Greenland mencair pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa dekade lebih cepat dari proyeksi ilmiah. Tak satu pun dari ini adalah retorika dan tak satu pun dari ini adalah histeria. Ini adalah fakta. Komunitas ilmiah mengetahuinya, industri mengetahuinya, pemerintah mengetahuinya, bahkan militer Amerika Serikat mengetahuinya. Kepala Komando Pasifik Angkatan Laut AS, Laksamana Samuel Locklear, baru-baru ini mengatakan bahwa perubahan iklim adalah satu-satunya ancaman keamanan terbesar kita. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Now must be our moment
for action. Teman-teman, badan ini mungkin lebih dari pertemuan lainnya dalam sejarah manusia sekarang menghadapi tugas yang sulit tetapi dapat dicapai ini. Anda dapat membuat sejarah atau Anda akan dicemooh karenanya. Untuk lebih jelasnya, ini bukan sekedar memberitahu orang-orang untuk mengganti bohlam lampu atau membeli mobil hibrida. Bencana ini telah berkembang melampaui pilihan yang dibuat individu. Ini sekarang tentang industri dan pemerintah kita di seluruh dunia yang mengambil tindakan tegas dalam skala besar. Sekarang saatnya kita bertindak. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Kita perlu memberi label harga pada emisi karbon dan menghilangkan subsidi pemerintah untuk semua perusahaan minyak, batu bara, dan gas. Kita perlu mengakhiri tumpangan gratis yang diberikan kepada pencemar industri atas nama ekonomi pasar bebas. Mereka tidak pantas mendapatkan uang pajak kita. Mereka pantas mendapatkan pengawasan kita karena ekonomi itu sendiri akan mati jika ekosistem kita runtuh. Kabar baiknya adalah bahwa energi terbarukan tidak hanya dapat dicapai tetapi juga merupakan kebijakan ekonomi yang baik. Ini bukan perdebatan partisan. Ini adalah perdebatan manusia. Udara bersih dan iklim yang layak huni adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Dan menyelesaikan krisis ini bukanlah masalah politik. Ini adalah masalah kelangsungan hidup kita sendiri. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Ini adalah waktu yang paling mendesak dan pesan yang paling mendesak. Para delegasi yang terhormat, para pemimpin dunia, saya berpura-pura mencari nafkah tetapi Anda tidak. Rakyat telah menyuarakan aspirasi mereka di seluruh dunia pada hari Minggu dan momentum ini tidak akan berhenti. Namun, sekarang giliran Anda. Saatnya untuk menjawab tantangan terbesar umat manusia adalah sekarang. Kami mohon Anda untuk menghadapinya dengan keberanian dan kejujuran. Terima kasih.